Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dan ini teman saya. Lewat Kami akan menjelaskan menjelaskan program kami yaitu tugas besar kami data mahasiswa di panel praktikum untuk struktur data. Oke, pertama saya akan menjelaskan cara kerja tugas. Alat. Oke. Berapa sebenarnya? Wah, ternyata laptopnya agak lalat, saudara-saudara. Oke. Berikut tugas kami. Aplikasi data mahasiswa. Di sini terdapat 5 menu, yaitu 1. Input data, hapus data, tampilkan data, cari data, dan keluar. Untuk menu pertama itu input data. Misalnya dimulai dari nama, kemudian stambuk, kemudian IPK dan angkatan. Untuk menampilkan data tadi kita pilih nomor 3. Berikut data tampil. Kemudian tambah lagi data. Kemudian untuk hapus data tekan 2, terus 2, tampilkan lagi. Kemudian untuk cari data tambah data lagi. Kemudian berikut untuk cari data berdasarkan nama tadi Wahyu, maka akan muncul nama, stambuk, IPK, dan angkatan. Kemudian terus lagi cari data forward. Berikut kalau datanya tidak cocok maka akan muncul pesan data tidak dihubungkan. Sekian untuk cara kerjanya. Kemudian keluar akan dilanjutkan oleh teman saya Howard, yaitu untuk menjelaskan codingnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang coding dari praktikum tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dengan menggunakan tampilan aplikasinya itu sendiri agar lebih mudah dipahami. Ya, kita kecilkan dulu ya sedikit karena mungkin tidak akan berpengaruh juga. Kita taruh di sini. Pertama, struktur mahasiswa itu untuk pendeklarasian semuanya. Karakter nama ini adalah fieldnya, terus tambuk dibatasi dengan minimal 30 karakter. Terus tambuknya juga maksimal 10 karakter. Float IPK itu berbentuk, karena dia berbentuk desimal, bisa berbentuk desimal kita menggunakan float. Integer angkatan. Mahasiswa kemudian kita deklarasikan menjadi MHS, menjadi 5 jenis, hanya bisa dimasukkan 5 data, total 5 data. Void header ini untuk sebagai kepala atau kalau surat-surat itu dalam surat-surat kepala, atau misalnya dia hanya tampilan atasnya untuk tampilan header atasnya itu hanya sebagai tampilan biasa. Lalu ada void menu. Void menu ini sendiri di dalamnya ada input data, hapus data, tampilkan data, cari data, dan keluar. Ini adalah tampilan menu yang muncul pada menu selamat datang ini atau menu tampilan depannya. Ya, kita bisa lihat di sini ada ini. Lalu kita pilih. Kemudian ada void tampilkan z index. Kita menggunakan indeks, berbentuk indeks.
sistem CLS di sini berfungsi untuk membersihkan atau menghapus tampilan sebelumnya. Contohnya, misalnya kita masukkan pilihan 1 input data, maka tampilan tadi tampilan sebelumnya akan terhapus dan terganti dengan ini, nama ya. Kemudian untuk integer, untuk tampilan sendiri, tampilan dari indeks itu berupa nama, stambuk, IPK, angkatan, menggunakan variabel mahasiswa sebagai indeks, yaitu nama, indeks mahasiswa untuk stambuk, indeks IPK, indeks angkatan. Lalu untuk tampilan menunya ada pemilihan data, yaitu menggunakan search, menggunakan boolean find. Di sini kita menggunakan sistem close lagi, sistem CLS, untuk menutup kembali apa-apa yang tadi misalnya terbuka tadi seperti ini ya, seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Akan membersihkan nama, kemudian cara kita masukkan Wahyu, terus tampuknya, kemudian IPK nya 4, angkatan 2012. Nah, itu dibersihkan kembali. Kalau tidak menggunakan sistem CLS, itu dia akan tertindis di bawahnya, karena akan terus melakukan pengulangan secara berurutan. Misalnya saya tutup sistem CLS nya, kemudian saya tekan lagi, dulu saya lagi. Nah, maka setelah di enter, ada yang lupa saya tutup. Ya, ini. Oke, coba kita ulang. Mungkin akan muncul datanya. Ya. Nah, dia akan terulang ke bawah untuk pemilihan nama, kita masukkan IPK nya, kemudian angkatan, dia akan muncul lagi di bawah jika tidak menggunakan sistem CLS. Itulah gunanya sistem CLS yang ada, untuk menghapus data dan menindisnya kembali. Oke, kita sampai di pemilihan menu. Di sini pilihan menu dibatasi sebanyak 5. Maksudnya itu pemasukan nilai itu maksimal 5 untuk data-data yang bisa dimasukkan menggunakan sistem close. Header ini berfungsi untuk ditampilkannya kepala atau bagian atas dari tampilan, seperti sudah kita ketikkan tadi point header di atas, yaitu aplikasi data mahasiswa Rinaldi dan Wahyu Indra. Nah, kita kecilkan lagi sedikit. Nah, di sini kan sudah ada input data mahasiswa. Itu masuk input data pilihan pertama. Kita lihat. Jika kita menekan 1, maka sistem sebelumnya akan tertutup. Kemudian akan muncul header, nama, stambuk, IPK, dan angkatan. Itu masing-masing indeks, satu indeks, dan indeks itu akan terus bertambah menggunakan indeks plus plus. Jika kita menekan 2 atau memilih pilihan 2 di menu, maka tampilan indeks akan muncul, dan apa yang akan kita hapus
itu data di situ akan ada pemilihan data. Misalnya kita input data OA Tambuk 66 IPK 4 angkatan 2015 misalnya. Kemudian kita masukkan lagi satu data Wahyu Tambuk 55, kemudian IPK nya 4 angkatan 2012. Lalu itu untuk menu pertama. Untuk menu kedua, ini hapus data. Tampilan tadi, setiap indeks akan ditampilkan. Setiap indeks akan ditampilkan terus menerus. Untuk pilihan data yang akan dimasukkan, kita masukkan angka. Itu yang akan dihapus, hapus, dideklarasikan sebagai hapus. Nah, setelah itu kita tekan 2. Lalu enter. Data tersebut telah terhapus. Kemudian tekan lagi enter. Saat kita tampilkan data, maka hanya akan ada satu data. Indeks tadi sudah terhapus. Oke. Indeks min ini berfungsi sebagai pengurang indeks yang ada. Atau contohnya, saat saya masukkan lagi data, misalnya Tasya Tambuk 4 IPK nya 4 tahun 2015. Nah, kita tampilkan data tersebut atau data Tasya tadi muncul di indeks kedua. Kalau kita tidak menggunakan indeks min, maka data kedua ini mungkin akan tampil di data ketiga, dan data kedua ini akan kosong. Data yang terhapus tadi akan kosong. Indeks yang tadi tetap ada meskipun datanya telah terhapus. Jadi indeks min ini berfungsi untuk menurunkan indeks agar setiap data terhapus, jika ada pemasukan data kembali, maka data yang tidak kosong dan akan muncul di bawahnya seperti ini. Oke. Jika data terhapus, akan muncul siaut data terhapus. Oke. Kembali ke pilihan ketiga, yaitu tampilkan indeks. Ini hanya bersifat untuk menampilkan indeks saja. Dari setiap pemasukan yang kita lakukan di input data, itu maka akan ditampilkan indeksnya ini. Di tiap-tiap indeks akan ditampilkan data. Kemudian ada pilihan menu pilih 4. Jika kita memilih 4, maka siap akan muncul cari berdasarkan nama. Find false ini berarti saat kita melakukan cari berdasarkan nama itu kondisinya atau keadaannya itu false atau sudah di sini. Jika indeks menemukan atau ada di antara nama yang mungkin sama, mahasiswa nama berdasarkan mahasiswa indeks namanya, jika itu ada, maka keadaan ini yang diadakan atau find sama dengan true. Nah, data ditemukan dengan siaut nama, mahasiswa, tambuk, IPK, angkatan, maka akan muncul. Jika indeks tidak menemukan adanya nama atau data kecocokan data, maka find sama dengan false, seperti keadaan semula, yaitu data tidak ditemukan. Oke. Dan terakhir adalah keluar. Ya, sekian saya rasa. Oke, sekian presentasi dari tugas final kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.